Bapak Ibu, hari ini kita mau mulai kebaktian online kita. Kita relakan hati kita buang yang kotor, kita buang yang najis yang ada di dalam pikiran dan hati kita, sehingga kita layak menyembah Dia, sehingga kita layak menjadi penyembahnya. Kita bersatu hati Bapak Ibu, kita fokus pandang salibnya. Kita mau menyembah Dia. Dia adalah Allah dari segala Allah. Dialah Raja di atas segala Raja. Ditopang oleh Engkau Tuhan, karena kami tahu Bapa, hidup kami bukan karena melihat tapi karena percaya. Kami yakin itu Tuhan, kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah perisai di dalam hidup kami. Engkaulah perisaiku.
kita percayakan hidup kita ke dalam tangannya. Firman Tuhan katakan hidup kita bukan karena melihat tapi karena percaya. Apabila kita percaya kepada Yesus, maka kita akan mengerjakan kepercayaan kita. Karena rasa percaya bukan hanya di mulut dan di pikiran saja. Tapi firman katakan, Tuhan, apakah yang harus kami perbuat agar kami melakukan apa yang Kau kehendaki? Maka Yesus menjawab, hendaklah engkau percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah Bapa, yaitu Yesus. Tuhan, kami mau pekerjakan rasa percaya kami kepada Engkau. Kami tahu Tuhan, di tengah situasi yang sulit sekarang ini, kami mengalami banyak penurunan secara ekonomi. Kami mengalami dampak yang luar biasa. Kami tahu Tuhan, hidup kami sekarang ini, yang kami butuhkan adalah Engkau Tuhan. Tidak ada Tuhan apapun yang kami butuhkan selain Engkau. Karena kami percaya di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Iman kami Tuhan yang mengalahkan dunia. Karena kami percaya hati kami tenang hanya bersama-Mu. Karena Engkau adalah jawaban dari hidup kami. Mari Bapak Ibu, kita fokus pandang salibnya. Kita tinggalkan rasa takut, rasa khawatir kita terhadap apapun yang akan terjadi dalam hidup kita. Karena satu pribadi yang rela mati untuk kita cuma Yesus. Masihkah kita ragu? Masihkah kita takut? Karena satu pribadi sudah memberikan nyawanya hanya untuk kita. Berada
tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami merasakan kasih di tengah pandemi ini Tuhan. Di tengah masalah yang menekan dunia ini, kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Pemeliharaan-Mu sempurna. Kau memberikan kami kesempatan yang baru Bapa. Sehingga setiap hari kami bangun pagi, itu adalah kesempatan kami untuk memandang Kau. Itu adalah kesempatan kami untuk menjadi pribadi yang sesuai dengan Kau inginkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan selalu bersyukur untuk apapun yang terjadi. Kami tidak mau bersungut-sungut Tuhan. Kami mau memandang pengorbanan-Mu. Kami tidak sampai bercucuran darah di dalam menanggung segala perkara. Kau sudah membuktikan Tuhan bahwa Kau mau mati demi kami. Kau mau bercucuran darah hanya untuk kami. Maka kami akan kuat bersama-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi kami tidak akan goyah. Apapun yang terjadi Tuhan kami tidak akan takut. Karena Engkau Yesus beserta kami. Karena kami tahu Tuhan, iman kamilah yang mengalahkan dunia. Kami mau Tuhan menunjukkan iman kami kepadamu. Bahwa iman kami tidak tergoyahkan. Walaupun hari ini kami mengalami penurunan masalah ekonomi di dalam usaha kami. Walaupun pada saat ini Tuhan banyak yang kehilangan pekerjaan. Walaupun pada saat ini Tuhan kami tidak tahu apa gambaran kami untuk kedepannya. Kami juga tidak tahu Tuhan sampai kapan virus corona ini Tuhan akan berakhir. Tapi kami cuma tahu satu Bapa. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu ada buat kami. Kau selalu ada Tuhan beserta kami. Penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Biarlah kami bersyukur Tuhan. Kami menjadi yang tahu manusia yang tahu diri. Bahwa hidup kami sekarang ini sempurna karena pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami mau menyembah Kau lebih dalam lagi. Kami mau memberikan hati kami, pikiran kami, apa yang kami punya hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Kau lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi Bapa. Kami mau bersuka cita. Kami mau mengatakan kepada roh dan jiwa kami, hai jiwaku bangkitlah sembah Dia. Kami mau menyembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Kami mau bersuka cita Bapa. Terima kasih Yesus. Bapa, dimanapun Kau berada, kita bersuka cita. Kita sembah Dia. Karena hanya di dalam Yesus ada kelepasan. Di dalam Yesus ada kemerdekaan. Di dalam Yesus kita kemerdekaan. Kita sembah Dia Bapak Ibu. Keluarkan seluruh tenagamu, seluruh jiwamu, semangatmu. Kita sembah Dia.
Yesus baik, selalu baik sampai selama-lamanya. Kasih setiamu Tuhan selalu bermaafkan bagiku. Bapak Ibu, kebaikan Yesus itu bukan hanya dilihat dari materi atau uang. Kebaikan Tuhan Yesus itu dilihat dari penyertaannya sempurna dalam hidup kita. Kita bisa hidup sampai hari ini, itu adalah kebaikan Tuhan. Tuhan, terima kasih kami bisa hidup sampai hari ini. Kami bisa berkumpul dengan keluarga kami. Kami bisa makan. Terima kasih Tuhan, itu adalah kebaikan daripadamu. Kami bisa sehat, itu juga kebaikan daripadamu. Jadi kebaikan Tuhan tidak melulu masalah uang, tidak melulu masalah berkat. Berkat itu tidak melulu masalah materi. Kebaikan Tuhan adalah penyertaan Tuhan yang nyata. Pengorbanan yang mau mati di kayu salib untuk kita, itu adalah kebaikan Tuhan. Yang terutama karena salib adalah anugerah terbesar di dalam hidup kita. Tanpa salib kita tidak akan bisa sampai hari ini. Tanpa salib kita tidak akan ada sampai hari ini. Tuhan, terima kasih. Selidiki hati kami Tuhan. Apakah pada masa sesulit ini Tuhan, kami tahu Tuhan banyak Tuhan di luar sana yang mengalami masa sulit lebih sulit daripada kami. Biarlah kami syukur atas kondisi kami. Apapun keadaan kami Tuhan, sesulit apapun kami Tuhan, kami punya Engkau. Biarlah kami selalu bersyukur, senantiasa di dalam segala hal. Walaupun keadaan sekarang ini mungkin tidak sesuai dengan keinginan kami, tapi saatnya hari ini Tuhan, dan seterusnya kami membuktikan iman kami. Kami mengerjakan kami, sehingga iman percaya kami bukan hanya di mulut dan di pikiran saja, tapi kami membuktikan bahwa kami adalah orang-orang percaya kepada-Mu. Sehingga kami bisa berkata, Tuhan, hidupku hanya untuk-Mu. Hidupku hanya untuk-Mu Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan. Lihat hati kami Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu? Yesus, apakah kami sungguh mengasihi Engkau? Apakah kami hanya mengasihi Engkau hanya di mulut dan di pikiran kami? Tidak ada yang tersembunyi dari Engkau Bapa. Aku lihat
kami Tuhan. Lihat hati kami. Apakah kami masih berpikiran dan hati kami kotor? Selidiki hati kami Bapa. Kami relakan hati kami. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu Kebaikanmu Tuhan yang tak tidak pernah habis di dalam hidup kami. berhenti Penyertaanmu sempurna Tuhan. berjuang sampai Memang berjuang sampai kapan Kau mendapatkan kami untuk setia. telah kulihat kebaikan Kau Allah yang baik, Kau Allah yang yang tak pernah habis di hidupku. Haleluya. Berjuang Aku mau berjuang sampai akhir sampai aku mati. Kau mendapati kami untuk tetap setia. Mari Bapak Ibu, kita nyanyikan lagu ini, kita pandang salibnya. Kita relakan hati kita. Kita lembutkan hati kita. Kita buang yang kotor, kita buang yang najis, dan kita nyanyikan lagu ini. Selidiki. Lihat hatiku, lihat hati kami Tuhan. apakah ku sungguh mengasihimu? Apakah kami sungguh mengasihi Kau? Kau yang Maha Tahu Tuhan. Dan menilai Kau menilai hidup kami. tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhir kau dapati aku tetap setia. Aku Melihat kebaikanmu. kebaikan Kau mau mati demi kami yang Tuhan. tak pernah habis. Selalu ada buat kami. Ampuni kami Bapa. Berjuang Apabila kami sudah setia, apabila kami bersungut-sungut, dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, selidiki hati kami Tuhan. Lihat hati kami. Apakah kami benar-benar mengasihi Engkau? Apakah masih ada yang kotor? Apakah masih ada kepentingan diri sendiri? Apakah kami belum menyelipkan daging kami? Apakah kami belum menyangkal diri kami? Selidiki hati kami Tuhan. Sehingga pada saat Kau datang kedua kalinya, Kau berkata kepada kami, kemarilah anakku. Maka kami dengan bersuka cita Tuhan. Hidup kami yang selama ini kami hanya menumpang di dunia ini.
Kami memilih Tuhan untuk hidup berbeda dengan dunia. Karena Engkau Yesus sudah memberikan contoh kepada kami. Bahwa hidup di dalam dunia, tapi tidak serupa dengan dunia. Firman-Mu mengatakan, persahabatan dengan dunia adalah melakukan perseteruan dengan Allah. Kami mau Tuhan. Kami mau Yesus untuk selalu hidup di dalam Engkau. Untuk selalu hidup Tuhan sesuai dengan kehendak. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya.
miliknya Bapak Ibu. Karena di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dia selalu ada bersama kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Biarkan kita sendiri Bapak Ibu. Percaya dan kerjakan kepercayaanmu itu, jika kau melihat keajaiban yang terjadi dalam hidupmu. Kekuatan kita hanya datang dari Yesus. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita akan terpuruk dan binasa. Kami serahkan hati kami hanya untuk Kau.
tengah masalah persoalan apapun, ketika kami datang kepada Tuhan Yesus, kami menghidupi firman-Mu, maka kami sanggup melewatinya. Kami merespon dengan benar. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kasih karunia-Mu, belas kasihan Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus. Kami mengucap syukur sampai malam hari ini kami masih ada, bahwa dunia belum berakhir, maka masih ada kesempatan, masih ada harapan buat setiap kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Untuk kami percaya bukan karena melihat, tetapi percaya karena iman. Malam hari ini kami mau belajar firman-Mu, percaya karena iman. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, biar hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami lembutkan hati, kami siap untuk belajar firman-Mu yang di Facebook, Instagram, ataupun juga nanti yang akan disiarkan melalui YouTube. Kiranya setiap kami melembutkan hati. Roh Kudus ambil alih, pimpin kami. Biar kami hidup oleh roh, bukan oleh daging. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Ya, shalom. Saudara-saudara dimanapun berada, ya, yang di Facebook, di Instagram, ya, Facebook ada 2. Oke. Ya, kita mau sama-sama belajar firman Allah, ya. Temanya ini percaya karena iman, ya. Oke. Sambil disiapkan materi, saya mau memberikan suatu contoh dulu gitu kan. Kita berbicara mengenai percaya. Misalnya gini, di tengah sekarang ini virus corona, pandemi corona, tiba-tiba ada seseorang, saudara kita, Bapak Ibu saudara sekalian, ada saudaranya yang datang kepada kita mengatakan bahwa enggak usah khawatir, ya, enggak usah khawatir, kamu boleh diberhentikan, boleh dirumahkan, tetapi apa yang menjadi kebutuhan, keperluanmu akan tercukupi. Artinya orang ini yang kaya raya ini, dia menjanjikan bahwa akan memberikan kita sejumlah uang untuk kebutuhan kita. Nah, saudara kalau merenungkan ini, kalau bertanya sama diri kita kepada situasi seperti itu, orang kaya menjanjikan sesuatu kepada kita, pertanyaannya saudara percaya nggak saat itu? Pasti percaya, ya kan? Percaya. Orang yang kaya raya menjanjikan bahwa oke, saya kasih kamu uang, kebutuhan kamu setiap bulan sekian. Di tengah situasi yang sulit seperti ini, percaya, pasti. Karena apa? Karena kita melihat, karena kita tahu. Ini tolong volumenya tuh. Jadi saya tidak usah teriak. Tolong volumenya ya. Jadi karena kita melihat orang ini kaya raya, kan gitu ya. Makasih. Tes 1. Tes 1, ya. Jadi tidak usah saya ini jadi tidak usah teriak-teriak, gitu kan? Nah, jadi akan sangat berbeda kalau kita yang mengatakan kita Kristen, padahal di dalam firman-Nya dikatakan setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, ya kan? Setiap orang yang datang kepada Yesus di Matius 11 ayat 28, kok kecil lagi, ya kan? Yang berbeban berat, letih lesu, Matius 11 ayat 28, bahwa aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pertanyaannya saudara semudah itu untuk percaya, ya kan? Nah ini makanya percaya karena iman, kan gitu. Sulit memang, tetapi harus.
sebagai orang Kristen. Jadi suatu hal yang sederhana, suatu hal yang gampang. Kalau kita mengatakan, kita bicara, oh saya percaya sama orang itu, loh karena dia orang kaya. Atau kalau kita menghadapi suatu persoalan yang berakibat misalkan masalah hukum, tiba-tiba ada orang menawarkan diri pengacara terkenal. Ya saya dampingi kamu. Ya kan? Untuk membela kasus kamu. Percaya enggak? Wah ada kepercayaan itu. Tetapi kalau kita tidak ada yang dampingi, ya kan? Tetapi kita sebagai orang yang beragama Kristen, tetapi tidak memiliki iman, pasti takut, pasti nggak percaya, kan gitu, ya kan? Nah makanya di sini kita mau belajar mengenai percaya karena iman, oke? Bicara iman, oke? Yuk materi. Lah, macet. Nah nanti saudara bisa siapkan di Alkitab itu, kalau di Perjanjian Baru itu iman di Ibrani 11. Ya, ini sambil menunggu macet materi nih. Ibrani 11, ya kan? Ibrani 11 itu. Ya, Ibrani. Nah ini, iman, apa itu iman? Ya, iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak terlihat. Ya, jadi iman itu sifatnya personal, artinya individu, artinya itu sesuatu yang pribadi, ya kan? Saya beriman kepada Yesus, ya, sehingga apa yang dijanjikan di dalam firman-Nya bahwa Dia menyertai saya, bahwa Roh Kudus sebagai pribadi, ya, pribadi Allah yang ketiga yang akan menyertai saya, memberikan pemahaman, menuntun kehidupan saya imani. Tetapi akan berbeda dengan yang lainnya. Iya kan? Gitu loh. Ya, seperti yang terjadi pada murid-murid Yesus pada saat itu 2000 tahun yang lalu, dari ke-12 murid Yesus ada satu yang butuh untuk melihat. Siapa? Thomas. Nah, ya kan? Yohanes 20 ayat 29. Gitu. Oke? Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Lihat, Thomas karena melihat di pergelangan tangannya Yesus itu yang dipaku, oh percaya, engkau bangkit Yesus. Dia melihat dulu. Tetapi Yesus berkata apa? Berbahagialah kamu, mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah itu, kita nggak melihat, bahkan kita nggak hidup di zamannya Yesus, kan gitu. Tetapi kita percaya, iya kan? Bahkan di tengah situasi yang sangat sulit saat ini, setiap pekerja yang dirumahkan, pengusaha yang kondisi sekarang jadi terpuruk, bahkan nggak tahu bagaimana kapan berakhir virus ini, iya kan? Yang dibutuhkan apa saudara sekalian? Iman. Meskipun kita nggak melihat, wah belum diketemukan vaksinnya. Belum ada untuk bisa menyembuhkan. Belum bisa. Pemerintah dunia belum tahu untuk bagaimana memberikan vaksin. Belum ada. Nah yang membuat supaya kita ini tetap kuat di dalam Kristus, tetap percaya, yaitu iman. Nah, ya? Yuk balik lagi ke materi. Ya, jadi sifatnya personal, tidak dapat dipaksakan dari seorang kepada yang lain, nggak bisa. Saya nggak bisa paksakan orang lain, kamu percaya ya, percaya sama Yesus ya, nggak bisa. Orang yang beragama lain, saya paksakan, kamu percaya sama Yesus ya, nanti Yesus yang akan menolong kita, Yesus yang akan menyertai kita, nggak bisa, nggak bisa kita paksakan. Bahkan orang yang beragama lain pun memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan juga bahwa agamanya benar, bahwa di dalam agamanya itulah yang akan menyelamatkan mereka, kan gitu. Nah sampai di sini kita harus mengerti dulu. Makanya di dalam kekristenan tidak ada kita memaksakan kehendak. Karena apa? Karena Allah sendiri pun memberikan kehendak bebas kepada manusia, kan gitu. Ya, oke. Jadi makanya di sini kita pahami dulu.
Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ya, inti Alkitab itu jelas, semua itu sama, ya, mengerucut kepada apa? Karya keselamatan Allah kepada manusia melalui Yesus, gitu, ya. Jadi mengembalikan manusia kepada rancangan Allah, yaitu apa? Serupa segambar dengan Allah di dalam Yesus, gitu, ya. Dan namun manusia itu bisa memilih, punya kehendak bebas. Dia mau percaya atau apa? Mau memakai pengertiannya sendiri, kan gitu. Makanya di sini saya tuliskan di sini ada dua jenis percaya. Percaya karena melihat atau percaya karena iman. Nah itu. Jadi kalau bicara percaya karena melihat, itu tadi perumpamaan yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi di tengah situasi sulit seperti ini, tiba-tiba ada orang yang punya pengaruh, yang kaya raya, saudara kita kah, kerabat kita kah, kan gitu. Ini saya kasih kamu uang, sekian, setiap bulan, setiap minggu. Waduh, seneng kita, pasti luar biasa. Ya kan? Tetapi kalau tidak ada orang yang menjanjikan seperti itu, kita berjalan dari hari demi hari, yang katanya kita sebagai orang beragama Kristen, tetapi kita nggak percaya, nah udah. Ya, karena kita tidak melihat, kita tidak memiliki iman. Gitu. Jadi makanya yang mana yang harus kita jalani? Yuk slide berikutnya. Percaya karena iman. Oke? Mana? Nah, ini. Iman. Seperti Abraham yang rela mengorbankan Ishak. Ya, Ishak itu siapa, saudara-saudara? Anaknya Abraham, pasti udah pada tahu toh. Nah, saat apa? Tuhan mau menguji. Ya, ini kalau nggak salah di Kejadian 22 nih. Ayat 1. Coba. Kejadian 22. Kejadian 22 ayat 1. Ya. Kita lengkapin aja. Ini yang luar biasanya. Itu Abraham, nanti saudara baca di rumah Kejadian 22 ayat 1 itu. Ini luar biasanya. Ini kok saya bayangkan kalau ini terjadi pada diri saya, nangis saya benar. Terkejar-kejar gitu loh. Gini. Iya kan? Disuruh anak yang dijanjikan oleh Allah itu sendiri, kita sudah menerimanya, mau diambil lagi. Gitu kan? Terus anaknya nanya nih si Ishaknya. Yang ayat 7-nya, Bapak, lalu ya anakku, kata Abraham. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ya. Abraham tahu bahwa Ishak itu anaknya yang akan dia korbankan saat itu. Tapi saat itu Abraham dengan bijaksananya menjawab apa? Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Ya. Dan pada saat dia mengulurkan tangannya untuk mengambil pisau, pada saat untuk menyembelih anaknya, berseluruhlah malaikat Tuhan, Abraham, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia. Lihat, wih, luar biasa. Pada saat yang dari ayat 1, 2, 3-nya aja Abraham gak ada loh di situ dia negosiasi, gak ada loh dia bilang jangan dong Tuhan, jangan dong Allah, dia bilang, ya. Masakan baru engkau berikan, engkau mengambilnya lagi. Engkau yang memberi, engkau yang mengambilnya. Kan gitu. Nah, ya. Jadi di sini luar biasa loh. Iman. Karena apa? Karena iman. Dia nggak tahu nanti nih artinya. Kalau Allah sudah memerintahkan seperti itu, dia lembutkan hati, dia memiliki iman. Jadilah kehendakmu. Iya, dia taat. Karena apa? Karena memiliki iman. Nah itu. Nah sekarang saudara-saudara dan saya di tengah situasi seperti sekarang, masihkah memiliki iman? Kan gitu. Masih nggak mau taat? Meskipun tidak bisa berkumpul dengan jemaat-jemaat di suatu tempat bangunan yang setiap hari Minggu, ya di rumah masing-masing, masih nggak untuk mau bangun mesbah keluarga? Masih enggak membangun mesbah pribadi?
untuk bergaul karib dengan Allah. Merenungkan firman secara pribadi. Ya, seorang suami, bapak bangun mesbah keluarga. Ada nggak melakukan seperti itu? Coba setiap kita renungkan. Ya kan? Atau sama sekali karena social distancing diliburkan, akhirnya libur juga. Ada kebaktian online, yang ada bukan kebaktian online, nonton online. Nah, beda. Kebaktian online sama nonton online beda. Saudara sambil makan keripik, makan ini ya nonton. Yang kebaktian mah di sana pelayan-pelayan Tuhan, saudara nonton. Makanya lah nonton online sambil makan keripik, ya kan, ada yang nyanyi amin, ya kan. Nambah ya, itu nonton online bukan kebaktian online. Iya, gitu loh. Jadi kalau yang namanya kebaktian online ketika ada pujian penyembahan, saudara juga memuji menyembah Tuhan. Gitu loh. Itu kebaktian online. Untuk apa? Untuk menumbuhkan iman kita. Gitu loh. Ya. Ketika lagi ada masalah, ketika kita bernyanyi dengan pujian, ketika kita menyembah Tuhan, wah itu dahsyat itu, rasakan hadirat Tuhan. Gitu loh. Dengan hati. Ya. Yuk coba balik ke materi. Jadi makanya kalau sekarang kita lagi online ini, kita kebaktian online, bukan nonton online. Kalau ada hamba Tuhan pendeta menyampaikan firman, saudara harus duduk. Memperhatikan, Alkitab harus ada. Jadi bukan tadi sambil makan nonton makan keripik, ya kan? Terus ini HP chatting, waduh gini-gini, ya kan? Gitu loh. Jangan-jangan kebaktian online ini gara-gara ketika dulu di pertemuan jemaat-jemaat saudara juga online. Pendeta khotbah, singer, worship leader nyanyi, saudara online sendiri. Nah, sekarang akhirnya online deh. Nah, ya kan? HP online. Ya, ngechat Instagram, wah, pendeta khotbah kitanya online sendiri. Gitu. Ya, tetapi sekarang lagi ada kebaktian online rindu untuk pertemuan jemaat-jemaat. Kan gitu ya. Itu manusia suka begitu kadang-kadang kebolak-balik gitu. Ya, oke. Nah, ini. Jadi karena iman Abraham itu. Nanti saudara baca di Ibrani 11 semua di situ. Orang-orang yang dibenarkan karena iman. Abraham, Henokh, ya. Kita sudah tidak lagi ada di bawah hukum Taurat, tetapi di mana hukum Kristus. Jadi harus ngerti dulu iman kepada siapa. Jadi bukan iman kepada hukum Musa, bukan iman kepada hukum Taurat, tetapi iman kepada Kristus. Ya, iman kepada Kristus. Saudara bisa buka juga di Galatia 3. Dari 15 sampai 29. Coba kita tapi ambilnya dari yang 22-nya aja. 22, 24, 25, boleh lah. Ya. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa supaya oleh karena iman, lihat. Oleh karena iman, di dalam siapa? Yesus Kristus. Janji itu diberikan kepada mereka yang percaya oleh karena iman dulu. Ya kan? Maka kita akan percaya. Terus 23. Jadi hukum Taurat adalah apa? Ini firman Allah ya Bapak Ibu, saya cuma menuntun kepada firman Allah. Hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai kepada Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Nanti saudara lanjutkan, Galatia 3 ayat 15 sampai 29. Jadi harus ngerti dulu, iman, percaya karena iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus. Yesus. Bukan kepada ajaran Yahudi, bukan kepada hukum Taurat, bukan iman kepada agama-agama yang lain, tetapi hanya di dalam Yesus Kristus. Udah, itu jelas. Nah, ya, saya di sini menuntun saudara mau iman berdasarkan apa itu terserah saudara, ya kan? Iman hanya kepada agamawi, terserah saudara. Iman kepada pemimpin agamawi Anda, saudara sekalian, terserah saudara. Saya tidak memaksakan. Gitu loh. Oh, saya apa yang dikatakan gembala saya imani. Oh, terserah saudara. Tetapi apa? Yang benar iman kepada Yesus. Bukan iman kepada buat saya juga, makanya saya bilang kepada setiap tim saya, ya. Jadi kalian, setiap kita ini harus apa? Merenungkan firman Allah. Dan percayanya kepada Yesus, bukan perkataan saya. Kan gitu. Ya, oke.
Bolehlah ayat berikutnya deh, 25 juga nih. Sampai 26-nya aja. Sekarang iman itu telah datang. Lihat, Yesus telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Hukum Taurat penuntun. Terus? Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Karena apa? Iman di dalam Yesus Kristus. Tuh. Ini saudara-saudara sekalian. Jadi sekali lagi pelan-pelan di sini saya menuntun saudara-saudara sekalian, ya, bahwa apa? Kita sekarang hidup di Injil Yesus Kristus. Kita memiliki iman kepada Yesus Kristus, gitu ya. Bahkan Yesus juga katakan, coba di Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus lahir, datang ke dunia untuk apa? Untuk menggenapi, ya, untuk menggenapi. Terus yang itu berikutnya. Yang berikutnya, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum, nah ini perhatikan pelan-pelan. Jadi Yesus datang ke dunia, Yesus lahir itu untuk menggenapi, ya saudara-saudara, menggenapi, untuk memenuhi apa yang sudah dikatakan para nabi yang dari Allah berfirman, nubuatan-nubuatannya, ya. Maka dari itu apa? Yesus memenuhi, fulfill versi King James-nya, menggenapi. Nah ini ayat 18-nya, selama langit dan bumi ini belum lenyap, ini yang pertama, atau sebelum semuanya terjadi, maka tidak ada ditiadakan hukum Taurat, ya kan? Nah di antara kedua hal ini, mana lebih dulu, dunia lenyap atau semuanya terjadi, atau sudah Yesus genapi itu? Sebelum semuanya terjadi artinya sudah digenapi oleh Yesus. Ternyata apa? Yesus genapi terlebih dahulu, dengan mati, bangkit, naik ke surga. Jadi apa? Datangnya Yesus menggenapi hukum Taurat. Matinya Yesus membatalkan hukum Taurat. Artinya yang sempurna iman ini telah datang, telah menggenapi, telah menuntaskan, maka kita hidup di Injil Kristus, gitu ya. Jadi mesti ngerti dulu di sini, iman kepada Yesus Kristus, bukan iman kepada yang lain. Bukan iman kepada hukum Taurat, bukan iman kepada hukum-hukum yang lain, tetapi hanya kepada Yesus Kristus. Terus materi, ya. Marilah kita menjalani iman kita, dengarkan surat Tuhan. Nah ini, makanya tadi saya bilang kan, kita memiliki iman kepada siapa? Bukan iman kepada pendeta. Sekarang banyak kita jumpai, ya, banyak kita jumpai. Ya, ada jemaat yang berimannya itu kepada pendeta. Bahkan kalau kita lihat di Facebook apa, ya, ada yang apa, menyembah pendeta itu, cium kakinya pendeta, ya, dia sembah itu. Padahal yang harus disembah itu siapa? Cuman Yesus, beriman kepada Yesus. Nah ini yang kadang-kadang, bahkan kita suka sering jumpai, sering temui itu apa? Sering menemukan apa? Menemukan itu banyak jemaat itu mengkultuskan pendeta-pendeta. Padahal sekali lagi pendeta itu juga manusia. Sama seperti semua jemaat. Iya, enggak ada bedanya. Bedanya apa? Panggilan aja. Cuman yang parah kalau bukan panggilan, yang parah itu kalau itu cuman profesi. Ya kan? Saya beberapa kali pelayanan di STT atau ada mahasiswa STT magang praktek di tempat saya. Ketika saya tanya, kamu sekolah teologi panggilan? Oh enggak Pak. Loh kenapa? Karena sekolah biaya yang paling murah, STT. Waduh, saya pikir. Berdoa lagi. Kalau bukan panggilan jangan. Jadi pengusaha, jadi pekerja full timernya Tuhan aja. Enggak berdosa kok.
Full timer Tuhan. Kau bekerja, kau lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, kau hidupi firman Allah di dalam kehidupanmu sehari-hari, kau full timernya Tuhan. Enggak berdosa. Gitu loh. Daripada engkau paksakan menjadi pendeta, yang akhirnya engkau menjadi pendeta profesi, akhirnya mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Karena begini saudara-saudara, prinsipnya manusia nggak ada yang jahat. Allah menciptakan segala sesuatunya baik. Jadi kalau ada pendeta ataupun jemaat yang tersesat, karena nggak tahu. Jadi gini, kalau saya renungkan secara pribadi ya, yang pertama karena ketidaktahuan. Makanya kan Lukas 23 ayat 34, Yesus sendiri, dia sudah disalib oleh para tentara Romawi, sama ahli-ahli Taurat, semua Farisi itu. Salibkan dia. Tetapi Yesus bilang apa? Ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa itu. Kenapa? Nah makanya saya belajar di situ, makanya saya kalau melihat merenungkan, ada jemaat siapapun itu ketika mereka melakukan dosa, ya, itu mereka melakukan itu karena mereka nggak tahu. Ini yang pertama. Seperti misalkan orang mencuri. Oke lah, orang mencuri ada suatu alasan, misalnya yang anaknya pengen kada, itu saya banyak jumpa itu. Mencuri karena apa? Nggak punya uang untuk beli susu, akhirnya mencuri. Dia nggak tahu akan gini, dia tahu itu perbuatan salah, tetapi dia lebih peduli akan anaknya. Ya kan? Tetapi caranya salah. Gitu loh, melanggar hukum. Gitu kan? Dengan karena terdesak oleh situasi. Kan gitu. Ya. Jadi makanya kejahatan-kejahatan itu memang enggak semua itu sudah direncanakan, timbul dari dirinya sendiri. Gitu. Jadi yang pertama karena enggak tahu. Yang kedua karena apa? Karena mengeraskan hati manusia itu. Karena mengeraskan hati saudara-saudara. Jadi yang karena ketidaktahuan, jadi gini, makanya saya bilang kalau saya juga pelayanan di STT, Sekolah Teologi, ketika itu saya sampaikan, belum terlambat buat mahasiswa-mahasiswi untuk apa? Kalau enggak panggilan mendingan pulang, belajar yang lain, ekonomi kek, manajemen kek, atau kerja kek, daripada menyesatkan dirinya sendiri dan orang lain nantinya. Kan gitu. Makanya sesat itu bukan langsung konotasinya jelek. Sesat itu namanya meleset dari apa? Kehendak Allah, meleset dari rancangan Allah. Allah berkehendak A, tetapi kita melakukannya B, meleset, sesat. Tuh. Makanya di Matius 7 ayat 21 sampai 23, bukan yang berseru-seru, bukan yang mengadakan mukjizat, bukan yang apa? Melakukan mengusir setan, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Kalau yang melakukan tadi seru-seru itu semua Yesus nyahkan. Aku tidak kenal engkau, kata Tuhan Yesus. Karena apa? Pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan itu apa? Melakukan menurut kehendaknya sendiri. Bukan kehendaknya Bapa. Gitu loh. Nah itu. Tetapi kalau ada seorang ibu rumah tangga sekalipun, ketika dia melembutkan hati, dia belajar firman-Nya, dia melakukan segala kehendak Bapa, akan dikenal Yesus. Nah itu. Memiliki iman yang benar kepada Yesus Kristus. Bukan iman kepada pendeta. Bukan iman kepada agama-agama lain. Iya kan? Nah, iman kepada Yesus Kristus. Sudah itu, titik, gak ada koma-komaan. Gitu loh. Ya? Oke? Nih, ayat 21-nya. Ayat 21-nya. Lihat. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi bukan kehendak kita sendiri. Makanya saya kalau melihat, ya kita doakanlah mereka, para pendeta, para mahasiswa STT yang bukan panggilan, ya kan, para jemaat, supaya apa? Supaya mereka melembutkan hati. Gitu. Yang tidak tahu ya kita kasih tahu. Kan gitu. Ya? Oke, lanjut lagi. Ada berapa slide? 5, oke. Nah itu, bagi para pendeta, mari kita renungkan dan kesampingkan. Nah itu, kadang-kadang kan para pendeta itu, kadang-kadang ya, atau malah seringkali, ya, suka cenderung. Nah ini lagi heboh viral kan di Facebook, ya tuh, ya. Ini yang di Facebook juga ada perdebatan apologetika gitu kan, mengenai apa? Ini yang salah, pendeta ini khotbah salah, ini khotbah salah, ini salah, udah tuh. Ya kan? Jadi firman Allah itu
saya renungkan kalau secara pribadi ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Bukan untuk diperdebatkan, nggak ada di dalam firman Allah itu, Alkitab. Tetapi kalau ada orang yang salah, tidak sesuai dengan firman, kita tegur. Ya kan? Dengan apa? Penuh kesabaran dan pengajaran. Itu nanti di 1 Timotius, nanti saudara bisa baca itu nanti. Ya. 2 Timotius 4 itu ayat ke-2 dan 3. 2, coba boleh buka deh kalau nggak salah, coba 2 Timotius berarti ya. Nah, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan apa? Segala kesabaran dan pengajaran. Jadi kita menasihati, menegur dengan apa? Kesabaran dan pengajaran. Pengajaran dari apa? Firman Allah. Bukan pengajaran akan tafsiran kita, kepintaran kita, tidak. Karena nanti beda, yang ada perdebatan. Makanya saya di Facebook, Instagram atau di WA kalau saya kasih sharing firman itu saya cuma bilang kami menuntun firman. Selanjutnya kebebasan bagi saudara-saudara sekalian. Ya. Kalau menganggap apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip saudara, monggo silakan jalani apa yang saudara-saudara imani. Gitu loh. Ya. Demikian pun saya. Saya belajar merenungkan, saya memiliki iman kepada Yesus dan saya mau terus belajar taat, ya. Kita persiapkan diri kita supaya nanti pada akhir siapa yang menghakimi? Firman itu sendiri. Gitu ya. Oke, yuk selanjutnya. Jadi sebetulnya gini, sesungguhnya kalau setiap kemateri, kalau setiap para hamba Tuhan, itu apa? Melembutkan hati, lakukan kehendak Allah, maka kita itu enggak tersesat, bahkan kita juga enggak menyesatkan jemaat-jemaat Allah. Iya kan? Kadang masih ngotot, ya kan? Kita masih yang mengedepankan apa? Mengedepankan misalnya aturan-aturan organisasi, ya, gitu loh. Tetapi apa yang menjadi esensi utama dari firman Allah itu sendiri, dari kehendak Allah terabaikan, kan gitu. Iya, itu sangat disayangkan. Makanya harus jelas, kita harus memiliki iman kepada Yesus Kristus. Gitu, ya. Pada prinsipnya manusia, nah ini tadi saya katakan, tidak ada yang punya niat jahat, nggak ada. Nggak ada yang ketika dia manusia itu, ketika dia mau menjadi pendeta, dia sekolah, wah nanti jemaat-jemaat ini saya mau sesatkan ini. Nggak ada, nggak ada. Tapi itu semua terjadi itu kenapa? Ya, karena apa? Karena keinginan. Gitu. Coba di Yakobus 1 coba ayat ke 15. Sebelumnya 14 ya. Nih. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Oleh keinginannya sendiri. Jadi gini, kesaksian sedikit saudara-saudara. Saya berapa kali dulu di Jakarta gereja besar, ya, untuk supaya saya bisa menjadi gembala di tempat itu, satu cabang gereja besar, gitu. Atau bahkan sampai sekarang pun pelayanan yang saya lakukan itu semuanya cuma-cuma. Ini prinsip pribadi ya, bukan berarti yang lain kalau terima yang namanya ada persembahan kasih itu salah, tidak. Ini keputusan saya pribadi, ya. Nah, kenapa? Karena ini tadi keinginan. Saya sadar diri saya akan lemah. Awal-awal saya bilang, oh ini pokoknya uang yang saya terima ini nanti untuk Tuhan lagi, saya kembalikan lagi untuk Tuhan. Itu rencananya begitu, makanya tadi kan saya tuliskan, manusia nggak ada yang punya, makasih ya Teh. Tidak ada yang punya niat jahat, nggak ada. Semua baik, baik itu semua. Tetapi karena ada keinginan, yang tadinya misalkan terima cuma 500 ribu, kita dapat PK 500 ribu, meningkat, makin besar. Keinginan, aduh sayanglah ini. Yang tadinya kita masih tekun, tertib, taat, kita dapat dari PK, kita kasih juga buat pekerjaan Tuhan. Akhirnya apa? Nanti dululah buat Tuhan.
benar loh, ini realita loh. Ya. Terjadi dalam istri saya sendiri. Saya dari 2006 saya tidak terima PK sampai saya mati saya punya komitmen. Seringkali istri saya ketika pas dia di samping, kalau pas saya terima PK dari pendahara, kemudian saya kembalikan lagi, kalau nggak ada istri saya langsung kasih ke pendaharanya. Ini Pak, saya berikan lagi untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Kalau ada di samping saya istri saya, dia langsung ngambil. Apalagi saat itu pernah kondisi saya lagi benar-benar butuh uang. Ya, anak saya sekolah 3 bulan belum bayar, 2. Dan istri saya udah bilang ketika dia ambil tebal tuh, itu di gereja besar di Bali tuh. Saya bilang jangan dibuka yang, kalau kau buka kau tergoda nanti. Tergoda nanti. Saya bilang, dia mau coba itu tadi. Manusia menggunakan pengertiannya sendiri, melihat seperti nenek moyang kita si Hawa. Karena melihat, itu Kejadian 3 ayat 6. Melihat ada keinginan. Nah itu istri saya dia buka, dia sobek. Set, waduh. Itu banyak itu uang. Waduh, yang ini dari Tuhan ini dari Tuhan ini gini-gini. Saya bilang tidak, saya punya komitmen sama Tuhan. Karena saya sudah diberikan kesempatan, saya yang tadinya harusnya mati binasa. Saya yang manusia berdosa. Tapi saya sudah ditarik keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9, eklesia itu. Itu tidak ternilai dengan uang seberapapun. Maka saya bilang tetap berikan lagi untuk Tuhan. Mau saya enggak makan sekalipun, kalau mengenai anak-anak sekolah pasti Tuhan akan turut bekerja bagi yang mengasihi dia. Kan itu. Ya. Roma 8 ayat 28, bagi yang mengasihi dia, itu jangan diulangin. Allah turut bekerja, udah cuma gitu, ayo saudara-saudara Allah turut bekerja, amin, amin. Belum selesai, bagi yang mengasihi dia. Roma 8 ayat 28, bagi mereka yang mengasihi dia. Yohanes 14 ayat 15, yang menuruti segala perintahnya, yang mengasihi dia. Nah itu, jadi Allah turut bekerja bagi yang menuruti segala perintahnya. Nah sampai di sini ngerti ya? Gitu loh. Jadi makanya tadi, yuk lanjut ke materi. Saya mau kasih contoh tadi. Makanya seperti pendeta-pendeta itu tadi, ketika dia sudah semakin besar sehingga apa? Dia pun nggak tahu jemaatnya yang mana gitu, nggak tahu, ya kan? Memang nggak ada punya niat jahat, gitu, nggak ada. Makanya tadi saya bicara kesaksian saya sendiri, karena apa? Daging lemah, kan Firman bilang sendiri daging lemah. Saya bilang sampai kapanpun mau saya kondisi keuangan istri saya sebagai pengusaha terpuruk, kalau saya nggak ada penghasilan, saya abdi Allah, nggak ada penghasilan. Abdi Allah kan banyak juga yang punya penghasilan, itu dari PK. Tapi saya abdi Allah yang tidak ada penghasilan. Mau lagi terpuruk sekalipun, meskipun ada godaan iblis membisikin, udah terima aja kan keluarga. Tapi saya belajar taat. Saya belajar taat. Ya, jadi apa tadi? Nggak punya niat jahat. Karena saya tahu gini, kalau saya terima nanti saya jadi kasihkan. Akhirnya apa? Akhirnya saya bukan menjadi abdi Allah, menjadi profesi. Wah enak, seperti motivator. Tinggal nyampaikan firman Allah, jemaat mau terima nggak terima, mau sadar nggak sadar, atau saya cari untuk menyenangkan telinga, biar saya bisa diundang di mana-mana macam-macam gereja. Wah makin banyak orderan, siang malam tunggu panggilan si Matupang. Nah, iya kan? Gitu. Makin banyak masuk uang. Gitu. Tetapi nanti Matius 7 ayat 23, enyah kau pembuat kejahatan, aku tidak kenal engkau. Aku gak mau seperti itu, maaf. Ya, mau meskipun saya secara ekonomi saya pas-pasan, asal ada makanan dan pakaian cukup, kata firman 1 Timotius 6 dan 8. 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukup, tidak apa Tuhan. Yang penting ketika aku mengakhiri kehidupanku ini, engkau masih menemukan iman aku kepada Kristus. Nah itu. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Gitu loh. Nah, jadi coba Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana jadinya sangat-sangat indah dan damai kalau yang namanya pendeta abdi Allah itu hidupnya asal ada makanan dan pakaian cukup. Mau kas gereja sedemikian banyak, itu untuk semua pekerjaan Tuhan, membantu jemaat-jemaat Tuhan. Makanya saya kalau sampaikan juga kepada setiap mahasiswa, kalau bukan panggilan, jangan. Gitu loh. Karena yang namanya sudah kita terpanggil menjadi abdi Allah, memang kita harus harus benar-benar lebih daripada jemaat.
benar-benar pengorbanannya. Seperti seorang prajurit kan di firman-Nya. Gitu loh. Ya, yuk lanjut lagi. Biar kita percepat. Ya, nanti. Iman yang benar adalah iman kepada Kristus. Karena Yesus sendiri mengatakan apa? Aku jalan kebenaran dan hidup. Gitu loh. Jadi makanya kepada setiap kita yang terpanggil untuk menjadi abdi Allah, untuk menyampaikan firman. Karena firman katakan Roma 10 ayat 8, iman timbul dari pendengaran akan apa? Dongeng, bukan, akan firman Allah. Ya. Oke. Roma 10 ayat 8. Nah. Tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Terus ayat 9-nya. Lihat, firman gak jauh, ada di dalam hati. Nih, sebab jika kamu, ayat 9-nya. Oh, ayat 7 berarti, coba. Masuk ayat 7. Oh, 18-nya kalau enggak, coba. Berarti tadi 8. Nah, ini 17 ya. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Tuh. Ya. Saudara, iman timbul dari pendengaran akan firman. Nah, kalau setiap kita yang terpanggil menjadi abdi Allah, berarti tentunya kan kita yang menyampaikan firman Kristus, firman Allah. Ya, kalau kita nggak sungguh-sungguh terpanggil, akhirnya yang kita sampaikan apa? Dongeng nanti, tafsiran, cerita, gitu loh. Yang menyenangkan telinga nanti, gitu loh. Tetapi kalau apa yang diperkatakan firman itu untuk apa? Untuk mengubahkan kita manusia untuk supaya apa? Semakin hari serupa seperti Kristus. Gitu. Jadi kita enggak usah memperdebatkan masalah metode, teknis, gitu loh. Ya. Tetapi kita harus benar-benar hidupi firman itu apa? Yang esensinya bahwa apa? Kita mati dan bangkit bersama Kristus, maka kita memiliki iman kepada Kristus. Sehingga kita hidup oleh iman kepada Kristus. Dan kita harus taat sampai akhir. Ya, oke yuk materi lagi. Saya minum dulu. Iman yang benar adalah iman kepada Kristus. Jalan benar mengikuti teladan Yesus. Memiliki gaya hidup seperti Yesus. Tuh. Jadi iman kepada Yesus, meneladani Yesus itu bukan berbicara kita mau seperti Yesus. Secara lahiriah jasmani bukan. Tetapi kita memiliki perasaan, memiliki pikiran seperti Yesus. Gitu loh. Ya. Jadi kita bukan bicara jasmani lahiriah, misalkan cara Yesus makan seperti itu. Cara Yesus berkata-kata, coba kalau saudara lihat dalam perkataan Tuhan Yesus banyak dengan perumpamaan-perumpamaan. Bagaimana ceritanya kalau setiap abdi Allah atau jemaat-jemaat kalau serupa seperti Kristus atau seperti Kristus itu kita berkata-kata dengan penuh perumpamaan. Nah, ya kan? Enggak seperti itu. Kalau bicara seperti Kristus, juga bukan kita mau menjadi seperti Tuhan, bukan. Seperti Kristus itu tadi, kita memiliki perasaan, pemikiran seperti Kristus. Itu. Ya. Jadi kita mengikat roh dengan Dia. 1 Korintus 6 coba deh kalau nggak salah ayat 17. Ya, tuh. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Oh, ya. Jadi, saudara-saudara sekalian harus mengerti benar. Oke? Lanjut lagi selanjutnya. Slide berikutnya. Masih ada lagi ya? Hah? Terakhir lagi. Saat kita mengeraskan hati, nah ini, saat kita mengeraskan hati, bukan pelayanan apa tapi kematian itu. Saat kita mengeraskan hati, makanya gini, saudara sekalian, ketika saudara di dalam pertemuan jemaat-jemaat, ya, mendengarkan firman, ya, tetapi saudara mengeraskan hati, bukan si hamba Tuhan itu yang sia-sia di dalam menyampaikan firman.
Seperti sekarang saya menuntun kepada firman, saya sampaikan firman Allah, tetapi saudara masih mengeraskan hati sehingga saudara tidak bertobat, saya tidak sia-sia. Tetapi yang sia-sia apa? Kematian Yesus Kristus yang sia-sia buat saudara. Gitu. Iya, kematiannya akan menjadi tidak berarti. Gitu loh. Ya. Kematiannya menjadi tidak berarti. Ya. Maka apa? Setiap kita, saudara dan saya harus apa? Harus terus melembutkan hati. Ya, melembutkan hati. Kalau kita melembutkan hati, maka kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kalau Roh Kudus membuat kita untuk supaya kita mati bersama dengan Kristus, maka Dia, Allah juga akan membangkitkan kita bersama dengan Kristus. Yaitu kita hidup oleh iman di dalam Yesus Kristus. Ya, apa tuh? Matikan kedagingan kita, lahir baru. Makanya di Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tuh, ya. Jadi Bapak Ibu dan saya harus dilahirkan kembali. Ini Yesus yang berkata, kalau tidak lahir kembali, kita nggak akan dapat melihat kerajaan Allah. Berarti nggak sampai kepada kerajaan Allah, kan gitu. Ya, itu sadar atau nggak sadar, atau mau atau tidak mau, berarti kita harus lahir kembali. Berarti kita harus paksakan diri untuk bangun. Artinya apa? Sadar. Kalau kita sudah bangun, kita sadar, jangan kita bermimpi. Saudara-saudara sekalian, jangan bermimpi bahwa kita hidup di dunia selamanya. Waduh, itu mimpi yang nggak tahu datang dari mana mimpinya itu. Ya. Kalau kadang-kadang kan kalau saya melihat manusia yang hidupnya sesuka-sukanya, itu yang sepertinya manusianya itu nggak akan pernah mati, nggak akan berakhir. Dan pertanyaannya akan kemana kita setelah mati, kan gitu. Nah ini Yesus katakan, kalau kita tidak lahir kembali bukan seperti yang diartikan Nikodemus pemahamannya. Oh, kembali lagi ke rahim ibu kita. Oh bukan, dilahirkan kembali itu ya itu tadi, mati dan bangkit bersama Kristus. Itu nanti baca dari Roma 6 itu satu perikop itu. Gitu. Ya, oke, yuk lanjut. Apa tuh? Matikan daging, membangkitkan manusia baru, ya itu. Lahir baru di dalam roh. Nah itu lahir baru di dalam roh. Yaitu berarti kita menuruti segala kehendaknya. Karena Allah itu roh. Jadi kalau hidup oleh roh bukan berarti ngeroh. Bukan berarti melayang-melayang di udara, doa puasa, ya nggak kerja, ya nggak bakalan ada duit. Sakit, doa puasa, tapi nggak ke dokter, nggak minum obat. Ya. Saya sering sakit kepala karena saya lemah untuk itu. Saya doa puasa nggak sembuh-sembuh. Mana? Tumpang tangan, aduh kok nggak sembuh ya? Kurang iman saya Tuhan. Enggak, saya imani saya sembuh. Buktinya saya nggak cuma tidur doang, saya tetap pelayanan. Asam urat saya ketika saya pertama kali mengalami itu peradangan sendi, saya tetap kok beriman. Tapi saya bisa melaluinya. Ya, ketika saya minum obat, nah itu mulai ada pemulihan. Lagi ya, sakit kepala hilang kan gitu. Ya, nah itu hidup di dalam roh bukan melayang-melayang di udara. Ya kan? Coba aja saudara uji sendiri. Ya. Saudara uji sendiri nih lagi virus corona. Datangin aja kalau yang sedang terjangkit corona. Gitu loh. Itu namanya kita mencobai Tuhan. Mungkin nekat kan gitu. Ya. Kalau orang nekat, ya itu berani, gitu, ya. Jadi makanya kalau beriman, itu kita beriman kepada Yesus, ya. Jadi kalau kemarin ramai di media sosial, wah kenapa kok ini loh? Baik Allah itu kan adalah tubuh kita sendiri, bukan di bangunan di tempatnya, bukan. Jadi justru sekarang ini setiap keluarga bangun mesbah keluarga, hubungan pribadi. Karena apa? Karena nanti penghakiman itu bukan untuk gerombolan. Bukan mana jemaat A, mana Kefas atau Petrus, semuanya satu golongannya Yesus Kristus. Gitu. Ya, satu tubuh Kristus. Sama nanti penghakiman juga nggak ada. Ayo mari mana? Sinode ini kumpul di luar negeri Amerika, semua dihakimi. Nggak ada, pribadi lepas pribadi. Ya kan? Masing-masing.
Pribadi lepas pribadi. Nggak ada pengacara, pendeta yang mendampingi pembelaan nanti pada saat itu penghakiman. Pendeta kita yang membela kita. Ya kan? Pendeta menjadi pengacara membela kita nanti pada saat penghakiman. Nggak ada. Ada nggak firmannya? Masing-masing ada. Nah, ini saya ngomong bukan berdasarkan tafsiran saya, saudara-saudara. Yuk Matius 16 ayat 27. Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap kelompok. Enggak. Setiap apa? Organisasi. Enggak. Setiap orang dan boleh didampingi. Enggak ada. Setiap orang menurut perbuatannya. Loh. Jadi masing-masing. Gitu. Masing-masing. Setiap kita masing-masing. Ya. Jadi makanya kalau saudara sekalian ketika hari Minggu nanti kalau corona ini sudah berakhir, ketika berjemaat, tetapi kehidupan saudara sekalian di rumah atau dimanapun di kantor dalam keseharian tidak ada merenungkan firman secara pribadi, semuanya sia-sia. Benar? Ya, makanya saya juga bilang sama tim, kami Komsel tiap hari malam, kalau kita semua atau kalau kalian tidak merenungkan, bergaul pribadi dengan Allah, bergaul karib dengan Allah, membangun hubungan intim dengan Allah, yaitu dengan firman-Nya secara pribadi, semuanya sia-sia. Jadi kalau cuma mendengarkan apa kata saya, itu semua sia-sia. Yang kalian harus dengar adalah firman Allah. Saya cuma menuntun kepada firman Allah. Begitu. Ya. Yuk lanjut lagi. Makanya setiap kita yuk lembutkan hati lah. Lembutkan hati, kita matikan daging, itu kalau 1 ayat 5, segala sesuatu yang duniawi. Tadi lahir baru udah, Yohanes 3:3. Oke, slide berikutnya. Terakhir ya. Yuk. Oh, udah. Oke. Nah itu jadi saudara-saudara sekalian, sebetulnya masih ada ya, cuman tadi belum bisa ditulis ya. Oke. Jadi makanya saudara-saudara sekalian, di sini harus mengerti. Kita orang Kristen 2 Korintus 5 ayat 7 dulu. Hidup kita itu percaya bukan karena melihat. Ya. Kami ini adalah hidup karena percaya. Percaya karena apa? Karena iman kepada Kristus. Gitu ya. Jadi tumbuhkan iman kita itu dengan apa? Firman. Tadi kan Roma 10 ayat ke-17. Iman timbul dari pendengaran. Nah, nanti Yakobus 2 boleh deh terakhir lagi. Yakobus 2 ayat ke-22 atau 26. 22 dulu coba. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ya, 26 ya. Lengkap aja. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi kalau iman kepada Kristus, iman kepada Yesus, itu harus kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus ada perbuatan-perbuatan, maka sempurna iman kita. Nah, bukan seperti yang tadi, contohnya kan kayak banyak viral di medsos. Oh kita kan beriman, nyatakan dong perbuatan, tetap kita harus ada namanya pertemuan jemaat-jemaat itu di bangunan, di gedung itu. Ada keramaian tuh muncul. Keramaian di situ. Berjemaat banyak orang. Kita nggak tahu di situ ada yang bekas bertemu dengan orang yang terjangkit dengan virus corona, akhirnya ketemu, berdekatan, salaman atau apa, akhirnya menimbulkan tertular. Itu yang seperti kan terjadi di Bandung itu. Memang itu belum tahu ketika belum ada himbauan pemerintah, tetapi itu bisa menjadi contoh. Ya kan? Bahwa apa? Kalau beriman enggak begitu saudara sekalian. Jadi kalau kita beriman kepada Kristus, semua itu dasarnya firman. Loh, untuk pertemuan jemaat itu bisa secara online kok. Firman Allah bisa didengar, ya. Pujian penyembahan bisa dinikmati. Ya kan?
Bahkan justru yang mungkin saudara-saudara sekalian dalam keluarga gak pernah bangun mesbah keluarga, dengan adanya situasi sekarang jadi ada bangun mesbah keluarga. Kita lihat positifnya, ya kan? Sehingga suami kembali kepada fungsinya yang sesungguhnya sesuai dengan kehendak Allah, menjadi kepala, kan gitu. Mungkin kalau dulu suami-suami yang menikah tidak didasari oleh iman, hanya gara-gara kesukaan cinta dunia. Tetapi dengan situasi sekarang disadarkan bahwa apa? Oh, aku suami ini harus sebagai kepala, sebagaimana Kristus kepada jemaat. Berarti harus apa? Mempersiapkan dirinya dulu, menguduskan dirinya, ya kan? Menguduskan Kristus di dalam hatinya. Itu di 2 Korintus 3 ayat 17. Kemudian apa? Setelah kita menguduskan diri sebagai suami, baru kita menuntun istri, merawat istri. Nanti saudara yang suami-suami dan istri bisa buka di Efesus 5 ayat 22 sampai sekian tuh. Gitu. Ya kan? Sehingga ketika istrinya itu juga melihat buahnya, dia juga anak-anaknya juga akan menjadi apa? Bertobat, akan hidup di dalam Kristus juga. Nah itu. Ya. Jadi momen-momen seperti ini saat inilah yang dimana menjadi suatu kesempatan bagi setiap kita untuk datang kepada Yesus. Kesempatan ini saudara-saudara. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Maka melalui situasi ini sebelum nanti corona ini berakhir, saudara sudah memiliki iman. Makanya ini firman terakhir, Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8. Nah ini, kita bisa tanya sama diri kita sendiri. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tanya sama diri kita. Ya, tanyakan sama diri kita. Ketika Yesus datang, kalau kita masih ada di dunia, atau ketika kita mengakhiri kehidupan kita ini, masihkah ada iman kita kepada Yesus? Nah itu. Ya, makanya saudara, di tengah situasi yang serba sulit, saudara yang dirumahkan sehingga tidak ada penghasilan, saudara yang pengusaha juga sehingga omset menurun, bahkan drastis terpuruk, percaya sama Tuhan. Iman kepada Yesus. Matius 11 ayat 28. Kalau Tuhan akan memberikan kelegaan, maka akan terjadi di dalam Yesus, ya dan amin. Imani terus. Kita hidup berdasarkan kebutuhan. Cukupkan apa yang ada pada kita. Hari demi hari kita terus berdoa, kita berpuasa, dan kita terus melakukan perintah-perintahnya. Maka apa yang dijanjikannya, bahwa Roh Kudus menyertai kita, memberikan kita kemampuan, akan terjadi dalam kehidupan kita. Iman kita terus taat sampai akhir. Salam dari kami, Roh Kudus menyertai. Shalom. Wes, Instagramnya dibagikan. Bagikan aja nanti.